Sudahkah kau belajar dalam gelimang cahaya kesadaran makhluk tercipta, keridhaan Khalik mencinta. Memikir dia menggunakan nafsu, cerita untuk dibaca yang berguru. Sudahkah kau belajar tentang sabar dari air tak henti mengalir? Suaranya sebelah kanan, oi! Mengikis ria, mengendapkan nafsu. Mengikis ria, mengendapkan nafsu. Lagu Belajar dari Batu. Lagu itu tadinya adalah puisi yang saya tulis 15 Desember 2012 saat pagi-pagi menjelang subuh. Saya turun dari Gunung Bromo menuju ke Juanda setelah mengajar 2 atau 3 hari gitu di rangkaian kuliah lapangan yang saya selenggarakan untuk para pekerja minyak dan gas yang berakhir di Gunung Bromo. Dan saya pulang duluan karena mereka setelah saya ajar tentang vulkanologi dalam kaitannya dengan petroleum system, setelah itu mereka akan mungkin sehari lagi tambahan di sana mau berwisata. Saya pulang aja ke Jakarta karena ada acara yang lebih lanjut di sana. Jadi saya pulang setelah tengah malam, kemudian menjelang subuh antara Grati sampai Juanda itu saya nulis sesuatu di BlackBerry saya karena saya mau sholat subuh waktu itu. Terus saya nulis sesuatu, jadi begitu saja tertulis gitu ya. Sudah belajar tentang diam dari batu, menyimpan cerita untuk dibaca yang berwudu waktu itu. Karena saya mau sholat subuh kan, saya mau wudu, mau wudu istilahnya tayamum gitu. Terus sudah belajar tentang sabar dari air, tak henti mengalir, mengikis ria, mengendapkan nafsu. Nah, setelah itu sudah mengeja gunung-gunung dan laut dalam, api, udara, dan cakrawala, batin bergetar. Nah, ini akhirnya di lagunya jadi berubah karena sudahkah kau mengeja gunung-gunung, sudahkah kau mengeja laut dalam gitu. Menyerap api, udara, dan cakrawala. Terus meresonansikannya dalam getar batin yang akbar. Tadinya aslinya cuma sudah mengeja gunung-gunung dan laut dalam, api, udara, dan cakrawala, batin bergetar. Jadi akhirnya jadi dari 2 baris menjadi 4 baris pada waktu jadi lagu. Nah, terus bait berikutnya yang terakhir itu sebenarnya aslinya adalah sudah tak mampu berkisah bangga jiwa merdeka, sujud, tahajud, tafakur dalam gelimang cahaya, kesadaran makhluk tercipta, keridhaan Khalik mencinta. Jadi akhirnya di lagunya menjadi sudah mampukah kau tundukkan bangga jiwa merdeka. Aslinya itu sudah tak mampu berkisah bangga jiwa merdeka. Jadi akhirnya jadi dua baris itu, 1 baris jadi 2 baris. Kemudian sujud, tahajud, tafakur dalam gelimang cahaya itu masih sama, kesadaran makhluk tercipta, keridhaan Khalik mencinta. Jadi itu menjelang subuh di jalan raya lintas utara timur Jawa gitu ya, jadi Jawa Timur dari Grati ke arah Juanda. Akhirnya waktu itu saya tayamum ya, sholat di mobil sama supir terus sampai ke Juanda, terus saya balik ke Jakarta. Jadi itu cerita saya bikin itu. Kemudian tahun 2020 ketika saya mau bikin lagunya bersama kawan-kawan penyelaras,
saya kasih judul Belajar dari Batu gitu. Ini bagus nih. Terus ya tadi ada perubahan-perubahan yang tadinya cuma sudah jadi sudahkah kau sudahkah kayak gitu. Nah itu cerita tentang lagu itu, dan ya umurnya sih waktu dibikin lagu dari puisinya jadi lagu itu ya sekitar 8 tahun lah, sampai sekarang sih udah 10 tahun ini menjelang Desember ini nanti dari puisi itu. Geologi adalah ilmu yang mempelajari bumi dan komponen fisika penyusunnya, yang notabene adalah padatan atau batu, ya. Kemudian cairan atau air gitu, dan gas atau api. Nah, batu, air, api itu akhirnya masuk di dalam lagu itu, karena itu saya anggap sebagai representasi geologi. Dan juga geologi mempelajari tadi itu padatan, cairan, dan gas serta bentuk-bentuk fisik diantaranya. Ya, jadi dan juga mempelajari tentang sejarah dinamika pembentukannya lewat proses-proses fisika, kimia, dan biologi. Nah, dengan memahami komponen penyusun dan sejarah proses pembentukan bumi itu, maka insya Allah kita semua dapat mengambil manfaat dari apa yang dipunyai oleh bumi itu dan dapat mengelolanya untuk bisa hidup. Kemudian kalau kita bisa hidup nyaman, aman di atasnya, itu termasuk bagaimana kita mengatasi proses-proses geologi yang akhirnya nantinya jadi bencana karena kita ada di situ. Nah, untuk kesempurnaan peran jadi pengelola itulah, maka jadi pengelola bumi, manage bumi lah istilahnya, kita perlu belajar tentang bumi. Dan belajar tentang bumi itu berarti belajar tentang batu, belajar dari air, belajar dari api tadi itu yang saya bilang, gas dan konco-konconya itu. Nah, lebih dari itu semua ternyata pada dimensi yang lebih tinggi atau mungkin lebih abstrak gitu ya, atau lebih halus gitu, lebih subtil, belajar dari batu, air, dan api itu tadi bukan hanya untuk jadi khalifah menguasai bumi atau mengelola bumi saja, tapi juga bisa jadi sarana untuk mengelola diri sendiri, karena seolah-olah kita punya refleksi terhadap ya bumi tadi itu, terhadap batu, air, dan api itu. Meneladani batu yang banyak menyimpan cerita kejadian-kejadian proses pembentukannya dalam struktur, tekstur, dan komponen mineralnya. Juga belajar dari air yang menjadi penyeimbang, muka bumi yang melapukkan, mengikis, mengumpulkan, dan mengendapkan semua yang tinggi menjadi sama rata, sama rendah di cekungan-cekungan. Jadi bayangin tuh, jadi kalau air itu, jadi kita coba untuk jadi air dengan sifatnya yang mengikis, melapukkan, mengikis, mengumpulkan, mengendapkan semua yang tinggi menjadi sama rata, sama rendah di cekungan-cekungan, itu artinya ya mengikis riak lah, mengendapkan nafsu. Jadi ada kayak gitunya. Jadi jiwa-jiwa kita itu semuanya mesti terus-menerus belajar dari batu, belajar dari air, belajar dari api, seperti itu. Jadi itu yang akhirnya jadi refleksi diri, ini yang jadi semacam filosofi yang balik dari bumi ke diri saya sendiri, atau akhirnya saya sebarkan jadi lagu itu. Nah, secara khusus misalnya ya tadi itu dibilang belajar dari batu, air, api gitu ya, terus bumi seperti apa dan sebagainya, itu ya bagian dari kehidupan sehari-hari kita harusnya. Jadi makin kita tahu tentang bumi, makin kita tahu tentang diri kita sendiri. Jadi bolo selaras sekalian, kalau kita simak syair lagu Belajar dari Batu itu, penting kita camkan, sudahkah kau belajar tentang diam dari batu, menyimpan cerita untuk dibaca yang berguru? Sudahkah kau belajar tentang sabar dari air, tak henti mengalir, mengikis ria, mengendapkan nafsu? Nah, bagian paling akhirnya adalah sudahkah jalan panjangmu di bumi menyiapkanmu pulang kembali? Nah, ini jadi penting sekali. Karena apa? Karena dari semua pembelajaran kita tentang batu yang merefleksi atau direfleksikan ke diri sendiri, at the end, kesimpulan akhirnya ya jalan panjang kita di bumi selama ini dengan belajar dari batu, terus
dengan diri sendiri, sudahkah jalan panjang yang di bumi kita jalani ini menyiapkan diri pulang kembali? Semua kita bakal mati kok. Jadi udah siap belum kita ini untuk mati, untuk pulang kembali dari asal kita? Sudahkah jalan panjangmu di bumi menyiapkanmu pulang kembali?